Konsekuensi perubahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang sebelumnya berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian pasal itu diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini membawa konsekuensi atau dampak yang cukup signifikan, khususnya di dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Apa dampak yang disebabkan? Pertama, MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Saya revisi sedikit dampak yang nomor 1 itu. MPR tidak lagi satu-satunya lembaga yang memegang kedaulatan rakyat. Kenapa bukan satu-satunya? Kita merujuk lagi di dalam perubahan pasal 1 ayat 2. Bunyinya kedaulatan rakyat dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya kedaulatan rakyat ini tidak hanya dijalankan oleh suatu majelis permusyawaratan rakyat. Lembaga-lembaga yang kemudian itu menjalankan kekuasaan negara itu juga menjadi pelaksana kedaulatan rakyat. Sehingga konsepnya disebar, makanya tidak ada lagi lembaga tertinggi. Adanya lembaga tinggi. Presiden itu juga menjalankan kedaulatan rakyat, DPR juga menjalankan kedaulatan rakyat, MPR pun juga. Nah, di sini dampaknya. Kalau dulu ya sebelum perubahan itu kan didaulat memang. Hanya MPR lah yang kemudian menjalankan kedaulatan rakyat. Makanya dia yang didaulat atau dijadikan sebagai lembaga tertinggi. Sekarang tidak. Rumusannya kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya konsekuensinya tidak hanya Majelis Permusyawaratan saja yang kemudian itu menjalankan kedaulatan rakyat, tetapi juga lembaga tinggi lainnya seperti MPR, seperti DPR maupun Presiden. Karena keduanya juga dipilih oleh rakyat. Konsepnya sudah pemilih langsung. Konsekuensi yang kedua itu adalah MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Nah, lalu siapa yang memilih presiden dan wakil presiden? Nah, yang memilih adalah rakyat dengan pemilu secara langsung, pemilu berjudul, pemilihan umum yang dilangsungkan oleh suatu lembaga yang disebut KPU untuk memilih presiden dan wakil presiden. Karena tidak lagi dipilih oleh MPR, maka presiden ini tidak mempunyai tanggung jawab kepada MPR dan tidak perlu bertanggung jawab pada MPR. Pertanyaannya kepada siapa presiden ini harus bertanggung jawab? Ya kepada yang memilih, pada rakyat. Nah, di situ kemudian perubahan ini kan menjadi sangat signifikan. Yang dulu karena presiden itu dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan dan dia harus bertanggung jawab. Makanya dia berhak menghentikan presiden. Nah, sekarang tidak. Nah, sebagai konsekuensi yang ketiga, MPR tidak lagi berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden. Dengan perubahan konsekuensi yang cukup signifikan ini, maka MPR itu bukan lembaga tertinggi negara. Dia sekarang didudukan sebagai lembaga tinggi negara, sejajar dengan DPR, Presiden, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Lalu pertanyaannya, wewenang apa yang sekarang kemudian masih melekat di MPR? Yang wewenang yang masih melekat di MPR itu mengenai mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, mengubah dan menetapkan Konstitusi Indonesia. Jadi wewenang itu masih melekat. Jadi untuk mengubah, untuk merubah Undang-Undang Dasar tetap harus di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah wewenang yang masih melekat di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, lalu apalagi kewenangannya? Kita lihat wewenang setelah perubahan.
karena presiden dan wakil presiden itu tidak lagi diangkat dan dipilih oleh MPR, maka kewenangan yang disematkan ke MPR sekarang hanya melantik. Meskipun pemilihannya itu adalah menggunakan pemilu secara langsung, tapi untuk melantik presiden dan wakil presiden terpilih itu di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu ada juga kewenangan yang kemudian diberikan memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Nah, jadi ini di dalam kajian hukum tata negara ini bisa disebut impeachment presiden atau pemberhentian presiden dengan syarat-syarat yang diatur yang sudah ditentukan dalam konstitusi juga. Nah, bisa dibaca di sana. Jadi DPR itu mempunyai suatu wewenang mengusulkan pemberhentian atas dugaan bla 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 yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar. Salah satunya ketika diduga dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran pidana. Usulan tersebut dibawa kemana? Ke Mahkamah Konstitusi untuk disidang. Apakah memang presiden dan atau wakil presiden itu secara hukum memang melanggar? Baru setelah MK memutuskan bahwa ia melanggar, diajukanlah ke hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu kewenangannya MPR ya dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden atau dalam bahasa yang digunakan di dalam ilmu hukum tata negara ini adalah impeachment. Ya. Memilih wakil presiden dan dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kosongan jabatan wakil presiden. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden diusul oleh partai politik. Nah, meskipun ya presiden MPR itu tidak lagi dipilih ya tadi tidak mempunyai kewenangan memilih dan mengangkat, tapi di dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan jabatan presiden dan wakil presiden seperti yang diuraikan di dalam ketentuan ini itu masih diajukan kepada MPR. Baik itu pertama adalah pemberhentian ataupun kemudian tadi apabila terjadi kekosongan hukum bisa selama kekosongan hukum siapa yang menggantikan? Kalau presiden dan wakil presiden itu kemudian tadi misalnya melakukan pelanggaran hukum dan di situ terjadi kekosongan. Di dalam kekosongan itu siapa yang menggantikan presiden dan wakil presiden? Ada yang bisa jawab? Bentuk PLT bukan, Pak? Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, sama Pertahanan, Pak. Ya, jadi nggak ada PLT ya, nggak ada PLT di dalam presiden. Jadi yang menggantikan itu sementara itu pertama adalah Menteri Dalam Negeri, karena kenapa logikanya harus dalam negeri? Menteri Dalam Negeri itu menjalankan kewenangan pemerintahan di dalam negara. Yang kemudian itu dia harus menahkodai ketika presiden dan wakil presiden itu dimangkat atau artinya diberhentikan tadi atau dalam hal tertentu dia tidak bisa melanjutkan pemerintahannya itu, sedangkan masih harus memerintah sekian ini, jadi harus di dalam keadaan kekosongan hukum itu pertama harus Menteri Dalam Negeri. Tidak hanya Menteri Dalam Negeri, tapi harus Menteri Dalam Negeri yang secara bersamaan ya, ini tidak secara bersamaan
Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Pertahanan. Menteri Dalam Negeri itu untuk mengurus kepentingan pemerintahan di dalam negeri, Menteri Luar Negeri itu untuk mengurus hubungan dengan negara lain, dan yang ketiga adalah Menteri Pertahanan, karena dianggap itu sebagai dalam konteks negara, ketiga menteri ini dianggap penting untuk menyerukan bahwa negara masih di dalam tampuk. Walaupun presiden wakil presiden tidak bisa menjalankan tugas lagi, artinya negara masih berjalan. Tidak chaos dalam istilahnya, tidak chaos. Jadi pertahanan ini penting untuk memastikan agar negara-negara itu lain itu tidak melangsungkan gencatan senjata. Nah, makanya harus ketiga itu secara bersamaan. Tidak boleh salah satunya ataupun dua, tapi harus tiga itu. Nah, di dalam pengisian masih kosong ini, dipimpin ketiga itu, MPR melakukan ini. Di poin 5 ini. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Dalam masa jabatan yang secara bersamaan dari dua pasangan presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai berakhir masa jabatan. Jadi masih digunakan suara yang pada waktu pemilihan presiden dan wakil presiden ini yang berhenti atau mangkat tadi. Nah, MPR yang berhak untuk memilih mengganti siapa yang berhak untuk mengganti dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh parpol. Parpol menang kedua, ya. Pertama dan kedua. Jadi dia harus mengusulkan, dan itu masih harus diajukan kepada MPR. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa ya meskipun ya tentu tidak apa istilahnya, tidak sekuat sebelum perubahan ya kewenangan MPR, tapi untuk mempertahankan eksistensi sebuah majelis permusyawaratan ini masih diberikan kewenangan untuk melakukan. Namun nantinya ini juga menjadi banyak perdebatan. Nanti kita lihat beberapa ahli, sebenarnya MPR ini nanti mau didudukan sebagai apa sih? Dia masuk ke legislatif kah? Kalau masuk ke legislatif tapi dia tidak membuat peraturan perundang-undangan, hanya membuat undang dasar, atau dia hanya sebagai joint session seperti halnya di United States, di Amerika Serikat, yang disebut sebagai lembaga penyatu saja antara kedua lembaga. Oke, nanti kita bisa. Jadi itu beberapa kewenangan yang diberikan Majelis Permusyawaratan pasca perubahan. Nah, susunan MPR setelah perubahan. Setelah perubahan, selain kewenangan yang juga dirubah ya, Majelis Permusyawaratan itu ya susunan yang ada anggota di Majelis Permusyawaratan itu juga mulai perubahan. Dibunyikan di dalam pasal 2 ayat 1 setelah perubahan berbunyi MPR terdiri atas anggota ya, Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Perubahan tersebut menghapuskan unsur utusan golongan dan mengubah utusan daerah menjadi DPD. Nah, kalau dulu sebelum perubahan dasar kan bahwa MPR itu terdiri dari DPR, utusan golongan dan utusan daerah. Nah, sekarang ketentuannya pasal 2 ayat 1 dirubah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota. Nah, ini jangan lupa. Jadi kata anggota ini nanti yang juga cukup diberikan atensi atau perhatian terhadap kelembagaan MPR sendiri. Apakah itu hanya sebuah lembaga penyatu antara dua lembaga atau memang lembaga yang berdiri sendiri. Ya. Di sini kata anggota artinya bukan lembaga DPR secara kelembagaan yang di dalam MPR itu, tapi anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Dewan Perwakilan Daerah itu sebagai pengganti utusan daerah dan utusan golongan dihapuskan. Jadi setelah perubahan itu kita mempunyai
selain Dewan Perwakilan Rakyat juga dibentuk Dewan Perwakilan Daerah yang masing-masing daerah itu terdiri dari berapa itu 4 apa 5 perwakilan, sekitar 4 kalau nggak salah, 4 perwakilan tiap daerah sebagai lembaga di samping lembaga DPR. Nah, nanti kita juga akan membicarakan kenapa kemudian kok dibentuk DPD gitu ya, apa tujuannya dan sebagainya. Nah, tapi yang pasti di dalam kesusunan MPR sekarang ini susunannya ada 2 itu, anggota MPR dan anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Terhadap penghapusan utusan golongan dan utusan daerah itu, Profesor Bagirmana itu berpendapat bahwa penghapusan itu menurutnya lebih didorong oleh pertimbangan pragmatis saja daripada konseptual, menurutnya. Apa yang dia katakan, pertama, tidak mudah penghapusan utusan golongan ataupun utusan daerah itu karena pertama tidak mudah menentukan golongan yang diwakili. Golongan mana sih yang harus duduk di MPR itu? Apakah semua golongan atau golongan tertentu? Ini yang kemudian menjadi latar yang mendasari utusan golongan itu dihapuskan karena sulitnya menentukan. Dan ini rentan menjadi menimbulkan pertikaian. Kedua, cara pengisiannya mudah menimbulkan kolusi politik tadi. Nah, karena pertama susah menentukan golongan, kemudian juga potensi menimbulkan kolusi politik itu antar golongan yang diangkat dengan yang mangkat itu sangat rentan sekali, sehingga menimbulkan kecemburuan. Ya, dampaknya ya saling cemburu, kok golongan ini nggak masuk, golongan ini tidak masuk. Jadi pertimbangan pragmatisnya lebih baik dihapuskan utusan golongan. Perubahan sistem utusan daerah dimaksudkan agar lebih demokratik dan meningkatkan keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan sehari-hari praktik negara dan pemerintahan di samping sebagai forum memperjuangkan kepentingan daerah. Nah, ini juga salah satu kenapa utusan daerah itu diganti menjadi Dewan Perwakilan Daerah, yang juga pemilihannya juga dilangsungkan secara demokratis. Ada pemilihan DPD kan? Yang membedakan dengan DPR bahwa DPD itu bukan apa istilahnya kader partai, dia harus independen, dan itu menjadi di pemilihan tahun 2019 oleh MK itu diputuskan bahwa kader partai politik dilarang untuk menjadi anggota DPD. Ketika dia menyalonkan anggota DPD, dia harus mengundurkan diri dari partai tersebut. Nah, itu untuk mengatasi membedakan antara political representation dengan territorial representation, untuk membedakan mana yang perwakilan politik yang itu diduduk DPR dan kemudian perwakilan daerah itu duduk DPD. Makanya dia tidak boleh sebagai anggota parpol, harus independen. Agar lebih demokratis, ya, lebih demokratik dan meningkatkan keislaman daerah. Karena DPD ini kewenangannya memperjuangkan kepentingan daerah di dalam kepentingan nasional, khususnya ketika pembentukan suatu perundang-undangan. Dia menyuarakan suara aspirasi daerahnya masing-masing. Dan ini untuk memperkuat, selain itu untuk memperkuat kedudukan daerah di dalam istilahnya politik nasional agar kepentingannya tersalurkan. Jadi kalau tadi utusan daerah itu diubah saja, yang dihapuskan adalah utus golongan, karena menurut Profesor Bagirmana ini secara pragmatis penentuan utusan golongan tadi sangatlah tidak mudah dan kemudian potensi menimbulkan kolusi politik, makanya lebih baik dihapuskan. Ya. Ya. Terdapat 2 bentuk sistem kamar parlemen. Jadi untuk memahami konsep majelis permusyawaratan yang berkembang di sini, kita lebih dahulu harus memahami konsep kamar parlemen. Karena setelah perubahan Undang-Undang Dasar ini, di dalam lembaga parlemen itu ada 3 lembaga.
ada yang mengatakan MPR itu juga salah satu di parlemen, ada juga MPR itu di luar itu. Nah, untuk memahami itu kita harus mengkaji konsep bentuk parlemen, sistem kamar parlemen di dalam ketatanegaraan. Kita kan setelah perubahan itu ada lembaga baru, lembaga legislatif yaitu lembaga DPD yang kemudian juga didudukkan dalam parlemen sebagai penyanding di DPR. Tapi juga kita punya majelis permusyawaratan rakyat yang juga tidak jauh beda dengan DPR dalam arti dia juga sama-sama mewakili rakyat. Nah, maksudnya di situ. Jadi untuk melihat itu ya, di Indonesia ini apakah di dalam konsep yang besar sistem kamar parlemen itu kita menganut yang mana? Nah, ini nanti terlihat beberapa pendapat dari pakar. Ya. Bentuk sistem kamar parlemen ini pada dasarnya secara teoritis yang dianut di dalam negara itu hanya mengenal dua konsep. Konsep unikameral dan ada bikameral. Uni itu di mana dalam kamar parlemen itu hanya diisi oleh satu lembaga legislatif. Jadi suatu parlemen itu ada hanya diisi oleh satu lembaga saja legislatif yang itu disebut hanya sebagai DPR kalau di Indonesia. Ada yang konsep dua bikameral di mana dalam kamar parlemen diisi oleh dua lembaga legislatif. Kalau kita kan punya DPD dan DPR dan dia juga masuk di dalam parlemen, di dalam penentuan undang-undang, di dalam pembentukan undang-undang. Sebenarnya apa sih motivasi kemudian ada pembentukan itu ya? Menurut Nikmatul Huda, di banyak negara dua kamar parlemen dalam sistem bikameral itu terdiri dari majelis rendah dan majelis tinggi. Ada lower house dan ada nah, tolong suaranya itu. Lupa aku. Jadi diputus kok. Putus. Nyampung kau deh. Agung Setiatama. Agung Setiatama, suara. Nik. Sudah. Saya mute. Oh, oke, kita lanjut ya. Jadi di dalam kamar parlemen itu di banyak negara hanya dikenal dua, majelis rendah dan majelis tinggi. Di beberapa negara majelis rendah biasanya diberi wewenang mengambil prakarsa mengajukan rencana anggaran dan pendapatan negara, sedangkan majelis tinggi berperan pembuatan dan perumusan kebijakan luar negeri. Pada prinsipnya, kedua kamar majelis dalam sistem bikameral itu memiliki kedudukan yang sederajat satu sama lain, tidak saling membawahi baik secara politik maupun legislatif. Undang-undang tidak dapat ditetapkan tanpa persetujuan yang bersama yang biasanya dilakukan oleh suatu panitia bersama atau melalui sidang gabungan. Jadi penentuan apakah suatu negara itu menganut sistem dua kamar atau satu kamar itu untuk melihat kinerja di dalam parlemen itu. Apakah cukup hanya dilakukan oleh satu lembaga atau dia membutuhkan dua lembaga di dalam menjalankan kewenangannya, khususnya di dalam bidang legislasi. Di banyak praktik negara itu, selain hanya satu lembaga yang kemudian dia diberikan kewenangan untuk membentuk suatu legislasi, ada dikenal juga dua lembaga. Yang satunya memiliki wewenang prakarsa mengajukan rencana anggaran dan pendapatan negara yang biasanya itu adalah dipegang oleh Dewan yang itu Dewan Perwakilan Rakyatnya gitu ya. Ada juga yang sebagai pembuatan dan perumusan kebijakan luar negeri. Artinya ada dua lembaga yang berhak untuk mengawal dan mengajukan suatu rancangan peraturan dari masing-masing pihak. Dan masing-masing pihak itu diberikan kewenangan. Yang pada prinsipnya antara lembaga yang diberikan
wewenang masing-masing itu sama kuatnya, kedudukannya sama, sehingga bisa saling intervensi. Jika salah satunya tidak setuju, maka tidak bisa setuju. Tidak bisa disahkan suatu rancangan undang-undang. Dan kedudukannya harus sama. Nah, maka yang tercipta adalah strong bicameral nantinya. Nah, menurut Ni'matul Huda ini, ya, bicameral pada prinsipnya kedua kamar majelis ya dalam sistem bicameral dulu ya, yang dua kamar itu memiliki kedudukan yang sederajat satu sama lain, tidak saling membawahi baik secara politik maupun secara legislatif. Undang-undang tidak dapat ditetapkan tanpa persetujuan bersama yang biasanya dilakukan oleh suatu panitia bersama ataupun melalui sidang gabungan di antara kedua majelis itu. Jadi sejauh pengalaman negara-negara, praktik kenegaraan itu yang diterapkan adalah bicameral. Tidak, saya belum menjumpai ada suatu negara yang kemudian itu menggunakan sistem unicameral. Kalaupun ada, saya belum pernah baca itu terkait dengan hal itu. Tapi banyak negara yang dicontohkan, beberapa negara itu adalah mengambil sistem bicameral, adanya dua sistem kamar dan parlemen di dalam mengatur suatu undang-undang. Ya. Lebih lanjut bahwa dikatakan penerapan sistem dua kamar tadi, bicameral itu pada dasarnya dipengaruhi oleh sejarah ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Seperti halnya negara federasi, negara kesatuan juga bertujuan untuk melindungi wilayah tertentu, melindungi etnik dan kepentingan-kepentingan khusus dari golongan rakyat tertentu dari suara mayoritas. Jadi baik sistem unicameral maupun bicameral yang digunakan, yang terpenting bahwa sistem majelis tunggal atau ganda tersebut benar-benar berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi yang dimaksudkan tadi ada lower house, ada upper house itu negara yang kemudian menjadi praktik itu adalah di Inggris. Di Inggris itu ada majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis tinggi itu biasanya mewakili sebagai DPR. Ya, sebagai DPR, dia mewakili seluruh rakyat. Arti ada juga perwakilan, kalau di Inggris itu bukan disebut, saya agak lupa, kalau majelis tinggi itu untuk mewakili istilahnya dari kaum bangsawan kalau nggak salah. Ada kaum bangsawan, ada kaum yang umum seluruhnya. Karena di Inggris itu negara kerajaannya masih sangat kental ya, dan sekarang masih sistem kerajaan juga gitu ya. Nah, lebih enaknya kita contohkan di negara Amerika. Di Amerika itu ada disebut sebagai sorry saya agak lupa di sini ada. Nah, kalau di Amerika itu ada disebut sebagai House of Representative atau DPR, dan ada yang disebut atau disebut Upper House ya. Dan ada yang disebut sebagai Senat. Nah, kalau House of Representatives itu mewakili seluruh rakyat, sedangkan Senatnya itu adalah merepresentasikan negara bagian atau majelis rendahnya. Nah, kalau ini di Inggris itu menjalankan dua kamar antara lain untuk tetap memelihara kehadiran perwakilan bangsawan yang di samping rakyat umum tadi. Ada Upper House dan ada Lower House. Sistem dua kamar di Inggris tidak terlepas dari proses demokratisasi badan perwakilan. Semua badan perwakilan di Inggris hanya terdiri dari kaum bangsawan atau yang mewakili kelompok agama dan institusi tertentu. Proses demokratisasi yang menuntut perwakilan yang mewakili rakyat umum, lahirlah majelis rendah. Nah, di samping adanya majelis tinggi atau House of Lords. Nah, jadi tadi dikatakan bahwa baik sistem dua kamar maupun satu kamar itu pada dasarnya agar kepentingan rakyat itu terwakili oleh baik itu untuk memilih apakah kita akan menggunakan suatu unicameral maupun bicameral, itu tergantung konteks sejarah di dalam negara tersebut. Tapi yang pasti bahwa dengan konsep itu rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu merasa terwakili oleh kehadiran perwakilan tersebut. Nah, tapi yang lebih umum itu saya menggunakan konteks itu. Ada upper house. Kalau di Inggris itu upper house itu adalah House of Lords yang mewakili kaum bangsawan di dalam parlemen. Karena parlemen itu adalah membuat kebijakan di mana undang-undang itu yang mengatur ketentuan praktik negara itu di situ, maka harus ada perwakilan bangsawan.
Selain ada perwakilan bangsawan, juga harus yang disebut ada House of Commons, yang disebut majelis rendah, yang itu mewakili masyarakat umum yang tidak masuk kaum bangsawan, ya rakyat biasa. Mereka juga bagian dari warga negara Inggris, makanya harus diwakili dong kepentingan. Nah, maksudnya dimaksud demikian, yang dimaksudkan bahwa baik sistem unicameral maupun bicameral itu yang digunakan itu harus bahwa sistem majelis itu harus mengalurkan aspirasi rakyat. Ya. Jadi sistem tunggal maupun sistem ganda di dalam perwakilan parlemen itu yang terpenting bahwa hal itu bisa mengakomodasi kepentingan rakyat. Nah, kalau di Inggris itu menggunakan dua konsep House of Commons ya, dan yang mewakili majelis rendah di mana ia perwakilan dari rakyat-rakyat umum ya. Ada juga House of Lords yang mewakili kepentingan bangsawan. Karena praktik di Inggris masih sangat karena dia kerajaan ya, sistem kerajaan, jadi masih sangat kental terhadap itu pembedaan. Itu tidak lepas dari konteks sejarah. Nah, coba sekali-kali dibaca terkait dengan sejarah di dalam ketatanegaraan Inggris. Di sana makanya lahir konsep dulunya tidak ada tuh House of Commons. Dulu sempat ada yang disebut kaum baron itu berjuang atas ketidakadilan yang diterapkan oleh Ratu Inggris dan para bangsawan yang dianggap mempunyai suara, dan dulu kaum yang bawah itu tidak punya suara sama sekali. Tapi atas perjuangan memperjuangkan hak itu, kemudian lahirlah yang disebut House of Commons, ada perwakilan. Nah, dan ini tidak lepas dari konteks yang disebut negara hukum, rule of law di sana. Nah, ini praktek di Inggris ada dua kamar tersebut. Di samping itu, contoh yang seringkali digunakan di dalam memahami dua konsep sistem kamar parlemen itu ada di Amerika Serikat. Dua kamar di Amerika Serikat merupakan hasil kompromi antara negara bagian yang berpenduduk banyak dengan yang berpenduduk sedikit. Nah, kita harus paham sistem ketatanegaraan, sistem di Amerika Serikat itu kan bukan negara kesatuan ya. Dia negara federal, terdiri dari negara-negara bagian. Makanya di kamar parlemen di Amerika Serikat itu terdiri dari dua perwakilan. Ada yang perwakilan disebut House of Representatives, yang di sini kita sebut sebagai DPR, dan ada Senat. Nah, dikenal ada senator itu, istilah senator itu dari sini. Senator itu yang mewakili negara bagian tadi, tidak untuk duduk di dalam parlemen. Jadi ada dua kamar juga di sana. House of Representatives itu mewakili seluruh rakyat setiap negara, setiap negara bagian diwakili sesuai dengan jumlah penduduk. Ya. Penduduk Senat mewakili negara bagian. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang senator. Jadi di negara bagian itu ditunjuk dua orang senator untuk mewakili di dalam parlemen. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang senator tanpa membeda-bedakan negara bagian yang berpenduduk banyak dan berpenduduk lebih kecil. Jadi negara bagian itu ada yang luas ya, ada yang tidak seluas dengan satunya. Jadi tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan luas daerah. Yang penting negara bagian itu diwakili oleh dua orang senator untuk duduk parlemen yang disebut sebagai senator itu. Sistem dua kamar di Amerika Serikat tersebut dikenal adanya sidang gabungan. Jadi di saat tertentu ya, Senat dan House of Representatives ini duduk di dalam suatu pertemuan yang disebut sebagai sidang gabungan, joint session. Yang perlu digarisbawahi bahwa di Amerika Serikat itu sidang gabungan itu bukanlah lembaga tersendiri. Sidang gabungan ini disebut kongres namanya. Jadi ketika DPR, House of Representatives dengan senator ini
bertemu untuk membahas suatu hal tertentu, itu maka disebut sebagai kongres, sidang gabungan atau joint session. Nah, berbeda tadi dengan yang di Inggris itu nggak ada sebutan yang khusus terkait dengan itu. Dalam Konstitusi Amerika Serikat itu menyebutkan all legislative power vested in Congress which consists of the Senate and House of Representatives. Jadi semua kekuasaan legislatif itu digabungkan di dalam Kongres yang terdiri dari Senat dan DPR. Nah, ini menarik untuk bahan analisis kita melihat konteks di Indonesia. Ya. Jadi kalau Kongres di Inggris itu bukan disebut sebagai lembaga ya, tidak, dia hanya sebagai sidang gabungan antara dua lembaga DPR dan lembaga Senat. Lalu pertanyaannya kan di Indonesia itu menganut apa di antara dua konsep kamar parlemen ini? Apakah dia bikameral atau unikameral? Nah, kita harus melihat di situ. Secara secara sekilas gitu ya. Di Indonesia itu mirip Amerika ya, dengan dua lembaga legislatif dan bersidang dalam sidang gabungan seperti Kongres di Amerika. Apa yang disebut Kongres di Indonesia itu? Kok kemudian dikatakan itu mirip? Ada yang bisa memberikan analisisnya? Sekilas mirip Amerika dengan dua lembaga dan bersidang dalam sidang gabungan seperti Kongres di Amerika Serikat. Jadi lembaga yang disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat itu ada yang mengatakan ya mirip Kongres di Amerika. Karena kenapa? Ya, karena MPR itu kan disebutkan tadi di pasal 2 adalah anggota DPR dan DPD. Logikanya kenapa kemudian sekilas mirip? Karena dia pertemuan antara dua lembaga perwakilan, antara DPR dan DPD. House of Representatives seperti DPR di Indonesia, sedangkan Senat seperti DPD, dan MPR seperti Kongres sebagai sidang gabungan. Nah, namun terdapat perbedaan antara Kongres di Amerika dan MPR di Indonesia. Kongres di Amerika merupakan penamaan sidang gabungan antara kedua lembaga perwakilan tadi. Artinya Kongres tersebut bukan lembaga struktural yang berisi oleh struktur perwenangan dan ketika ada sidang gabungan saja Kongres ada. Jadi ya makanya dikatakan sekilas mirip. Tapi di Indonesia MPR itu mempunyai kewenangan. Kalau artinya MPR itu adalah sebuah lembaga. Tidak hanya bisa dikatakan sebagai sidang gabungan. Ya, oke, di dalam hal tertentu mereka bertemu antara DPR dan DPD di dalam MPR. Tapi dia juga memiliki kewenangan dan mempunyai pimpinan. Nah, MPR kan punya pimpinan, seperti halnya DPR. Jadi MPR itu juga lembaga ternyata. Lembaga. Nah, tapi lembaga semacam apa dia? Apakah dia juga termasuk anggota legislatif? Nah, di dalam hal inilah kemudian timbul beberapa perbedaan pendapat di dalam memahami MPR di Indonesia itu sendiri. Di antara pendapat yang kemudian bisa kita baca itu adalah pendapatnya Profesor Jimmy Asidiki yang mengatakan bahwa dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga MPR itu merupakan institusi ketiga dalam struktur parlemen Indonesia. Jadi MPR itu menurut Jimmy itu institusi ketiga di dalam struktur parlemen di Indonesia. Dia masuk parlemen. Sehingga saya menamakannya sebagai 3 kamar. Ternyata karena praktik di Indonesia ini cukup unik gitu ya. Kalau tadi dikatakan bahwa secara teori itu hanya
dua lembaga kamar parlemen itu ada varian unikameral dan ada varian bikameral, di mana kalau uni itu terdiri satu lembaga, kemudian bikameral terdiri lembaga. Tapi menurut Jim ini, karena MPR ini adalah suatu juga lembaga, tidak bisa disebut sebagai hanya lembaga pertemuan, maka dia juga harus dikatakan sebagai lembaga di dalam parlemen. Sehingga di Indonesia itu menurut Jim ini adalah sebagai suatu lembaga trikameralisme, trikameral yang menganut 3 kamar parlemen. Dewasa ini menurutnya tidak ada satupun di dunia yang menerapkan sistem 3 kamar. Ya, jadi satu-satunya adalah di Indonesia yang konteksnya adalah menganut 3 kamar. Ini Jim sedikit. Nah, sedangkan menurut Bagirmanan, ya, nama yang digagaskan untuk Badan Perwakilan 2 kamar di Indonesia adalah tetap menggunakan MPR. Oke, kata dia. Nama yang gagas. Sebagai konsekuensi penggunaan nama MPR sebagai sistem 2 kamar, maka MPR tidak lagi menjadi suatu lingkungan jabatan yang memiliki wewenang tersendiri. Wewenang MPR itu baru melekat pada wewenang DPR dan DPD, atau seperti dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat dan lain-lain negara dengan sistem 2 kamar yang ditentukan adalah wewenang Kongres, Parlemen, State General yang pelaksanaannya dilakukan oleh kamar-kamar perwakilannya. Jadi menurut Bagirmanan ini bahwa MPR itu bukanlah suatu kamar parlemen karena dia ada ketika adanya MPR itu karena adanya anggota DPR dan DPD menurut. Jadi wewenangnya melekat kepada 2 lembaga ini. Tidak sebagai lembaga tersendiri MPR. Ya mungkin namanya adalah menggunakan MPR. Tapi di dalam menjalankan kewenangannya mereka harus berdua bergabung. Nah, makanya Bagirmanan lebih condong bahwa MPR ini hanya sebatas sebagai kongres setelah perubahan ini. Yang ketika dia mempunyai wewenang ketika suatu lembaga itu bergabung, anggota MPR dan anggota DPR dan anggota DPD bergabung di dalam sebagai MPR. Jadi di Indonesia itu menurutnya tetap mengandung bikameral, yaitu antara DPD atau Senat yang di dalam Amerika dan DPR atau House of Representatives. Nah, di dalam hal ini tentu 2 pendapat ini masih banyak dipakai di dalam memahami MPR, tapi yang saya katakan yang perlu kita ketahui bahwa ketatanegaraan itu bisa berkembang dan sangat dinamis, dan ini masih menjadi wacana yang sangat potensi untuk diubah kembali gitu ya. Bagaimana menentukan lembaga MPR itu. Baru-baru ini kan kemarin, ya nggak baru-baru ini. Ya 2 tahun belakangan ini kan isu terkait dengan dikembalikannya MPR sebagai lembaga yang seperti dulu masih sering didengungkan gitu ya. Mau dikembalikan, diberikan kewenangan GBHN lagi dan sebagainya. Nah, menurut pengamat akademisi bahwa kalau kita main bola gitu ya, main bola yang pion-pionnya itu pemainnya itu di ibarat lembaga-lembaga negara gitu. MPR ini ingin dikembalikan lagi sebagai wasitnya gitu silahkan. Karena kalau dulu itu kan ada wasitnya, semua kembali ke MPR. Kalau ada crash antar lembaga negara ini, apakah siapa yang berhak menyelesaikan? Pertanyaan itu. Dijawab di konstitusi itu yang menyelesaikan sengketa lembaga negara itu di dalam konstitusi itu adalah Mahkamah Konstitusi. Tetapi tidak semua lembaga negara itu bisa diselesaikan di situ. Di sana ada pembatasan-pembatasan terhadap penyelesaian sengketa lembaga negara. Nah, itu artinya ya karena saya tekankan sekali lagi bahwa dinamika ya, perkembangan kenegaraan itu masih sangat mungkin adanya perubahan dan tergantung dari political will dari ya, pemegang kedaulatan itu, presiden, DPR, PD. Nah, tentu hal itu juga tidak lepas memperhatikan kepentingan rakyat.
Nah, mau dibagi kemana nih MPR, atau ya cukup diberikan kewenangan itu aja lah MPR. Ya itu seperti itu bentuknya. Bisa dikatakan ya jelas ada lembaga, tapi terkait kewenangannya ya hanya saat-saat tertentu saja menjalankan kewenangannya. Ya MPR itu. Makanya agar dia bisa mengolah anggaran itu ya, maka kita tahu beberapa tahun terakhir itu MPR menggalakkan namanya sosialisasi 4 pilar. Itu goyonannya kan karena MPR itu nggak punya kerjaan gitu ya. Ya karena dia kerjaannya kalau ada peristiwa-peristiwa yang saya disebutkan tadi di awal, ada kekosongan presiden, ada amandemen, dan itu kan bukan suatu peristiwa yang tiap hari dilakukan, tidak. Nah, seperti halnya yang disampaikan oleh Bagirmanan tadi, makanya MPR itu sebenarnya ya adanya ketika kedua lembaga ini duduk, gitu. Kalau nggak duduk, sebenarnya nggak menjalankan kewenangan. Nah, makanya di dalam hal ini lebih mirip ke dalam konteks Kongres tadi, satuan antara lembaga MPR dan DPR. Tapi hal itu tidak sependapat dengan sebab. Nah, kalau saya lebih melihat di dalam MPR sekarang ini, lebih condong ya tadi kewenangan. Seperti saya lebih condong melihat itu halnya pendapat Bagirmanan gitu ya, melihat bahwa ya konteks jalannya MPR itu adanya ketika dua lembaga ini di dalam berkumpul untuk melakukan kewenangan. Karena kewenangan yang diberikan itu kewenangan ketika DPR dan DPD itu di dalam satu lembaga, disebut MPR. Selain itu dia tidak menjalankan apa. Ya, tapi di dalam praktiknya ya MPR tetap menjalankan tugas sosialisasi pilar dan beberapa tugas yang dilaksanakan, satgas administrasi lainnya ya. Nah, tapi di dalam konteks yang lebih mendasar gitu ya, lebih besar itu kita melihat di mana urgensi MPR sekarang ini. Gitu. Nah, itu menjadi perdebatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjutkan sedikit terkait dengan Presiden. Pak, izin bertanya boleh? Boleh? Ridho, Pak. Itu DPD-nya dihapus, kenapa, Pak? Saya lupa tadi. DPD nggak dihapus, DPD. Mau dihapus, Pak? Oh, aku dihapus. Sekian, Pak. Yang dihapus utusan golongan. DPD itu perubahan dari utusan daerah. Kemudian dinamakan dengan DPD. Yang dihapus utusan golongan, Pak? Ya, utusan golongan. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Lalu pertanyaan bagaimana dengan Presiden setelah perubahan itu? Bagaimana Presiden setelah MPR itu mengalami cukup perubahan yang sangat signifikan terkait dengan kedudukan, baik kedudukan maupun wewenang. Pertanyaannya bagaimana dengan Wakil Presiden? Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan langsung dengan Presiden dan Wakil Presiden adalah pembatasan kekuasaan Presiden ya, tentu. Terkait dengan pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatan. Nah, frase hanya 1 kali masa jabatan kemudian menjadi perubahan yang mendasar terkait dengan masa jabatan Presiden. Dan saya pernah membaca naskah perdebatan di dalam BPUPKI, pembentukan Undang-Undang Dasar itu. Di sana memang waktu awal perubahan, waktu awal pembentukan negara kita di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ditemukan terkait dengan perdebatan mengenai jabatan presiden, masa jabatan presiden. Jadi apakah itu bisa dipilih lagi dan sebagainya, seperti halnya yang diuraikan di sini sekarang itu tidak dibahas di dalam sidang BPUPKI. Ya, saya membaca, menganalisis beberapa kenapa kemudian tidak ada perdebatan itu karena
pembentukan Undang-Undang Dasar kita kan tenaganya itu terserot habis di dalam menentukan dasar negara ya, yang cukup banyak mendapatkan sorotan oleh tokoh pendiri bangsa itu berkaitan dengan penentuan dasar negara Pancasila. Berkaitan dengan pasal-pasal itu kan hanya dibentuk oleh panitia khusus ya, yang diketuai oleh Soekarno, yang terdiri dari beberapa orang, panitia kecil ya. Itu hanya panitia kecil, dari panitia besar dibentuk panitia kecil untuk merumuskan untuk menentukan undang-undang dasar, pasal-pasal undang dasar ya. Jadi gini, pembukaan undang dasar dan isinya itu dibahas secara berbeda ya. Nah, di dalam BPUKI kita. Naskah pembukaan itu disebut dulu adalah sebagai mukodimah waktu itu. Itu cukup mendapatkan perhatian dan isinya itu dibahas berbeda dan dibahas dalam panitia kecil gitu. Setelah membaca beberapa itu tidak ada perdebatan terkait dengan pasal 7 ini di dalam Undang-Undang Dasar sebelum perubahan. Jadi usulan yang disampaikan oleh lembaga panitia kecil lagi diterima secara tanpa adanya perdebatan, khususnya di pasal 7 ya, pasal 7 terkait dengan masa jabatan presiden. Jadi bunyinya ya presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama tahun dan sudah dapat dipilih kembali tanpa ada embel-embel harus berapa kali masa jabatan. Ya, setelah saya analisis lebih lanjut, yaitu dalam negara yang masih dalam baru merdeka gitu ya, sosok presiden itu menjadi ikon yang sangat penting. Jadi pada waktu itu tidak memikirkan bagaimana konteks berapa lama dia menjabat. Yang penting ada orang yang kemudian dijadikan ikon sebagai presiden di situ. Jadi tidak ada perdebatan tuh terkait. Baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar ini, di dalam naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar, itu cukup mendapatkan perhatian perdebatan. Karena tidak lain adanya praktik otoritarianisme oleh Soeharto di Orde Baru. Nah, jadi pasal ini harus mendapat cukup perhatian. Nah, dan hal ini juga harus kalian ketahui untuk menganalisis isu yang berkembang sekarang terkait dengan masa jabatan 3 periode itu. Jadi di sana sebenarnya perdebatannya sudah cukup baik. Kenapa hanya 2 kali masa jabatan? Salah satunya yang disampaikan oleh praksi itu berkaitan dengan produktivitas seseorang itu ya. Kalau sudah 2 kali masa jabatan itu sudah cukup menguras tenaga. Jadi untuk ditambahkan 1 kali masa periode itu dianggap sudah tidak layak lagi. Nah, itu cukup rasional menurut saya. Ya, jadi ketika sekarang itu berkembang isu terkait masa 3 kali masa jabatan, coba kita kembali lagi merefresh di dalam Undang-Undang Dasar, perdebatan Undang-Undang Dasar gitu. Ya, itu sudah cukup dipertimbangkan 2 kali masa jabatan itu. Meskipun sebenarnya ya tidak ada masalah ketika kalau kita mengatakan apakah perubahan bisa ditambah nggak sih? Sangat-sangat bisa. Itu tergantung terkait political will di dalam perubahan dasar. Ketika nanti ada perubahan yang kelima misalnya amendement, ternyata fraksi di dalam parlemen MPR itu ingin mengusulkan perubahan kedua, ya sangat dimungkinkan. Tapi yang harus kita pahami, hal itu sudah dipertimbangkan loh di dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita. Dan itu sudah cukup dipertimbangkan apakah cukup 2 periode lebih. Ternyata 2 periode ini sebagai jalan yang cukup baik, 2 jalan tengah untuk menghindari tadi kekuasaan yang penuh dan kemudian ternyata secara emosional usia setelah 2 periode itu sudah cukup menguras tenaga dan itu tidak baik lagi untuk menjadikan seorang pemimpin negara. Nah, istilahnya begitu. Dan itu menjadi rasional yang cukup bisa diterima oleh akal saya kira untuk melihat hal itu.
Kalau pertanyaannya apakah masa jabatan presiden bisa diperpanjang? Bisa. Tergantung political will dalam MPR saat perubahan undang dasar. Tapi kita harus mempertimbangkan hal lain terkait hal itu kan. Ya, sini. Jadi pasal ini menjadi cukup pasal kunci ya di dalam masa jabatan presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga presiden bertanggung jawab kepada rakyatnya. Nah, sebelumnya presiden dan wakil presiden itu kan dipilih oleh Dewan Perwakilan Majelis Permusyawaratan ya, dipilih dan diangkat. Tadi dampak konsekuensi awal tadi kan bahwa tidak MPR tidak lagi memilih dan mengangkat presiden. Sehingga dia tidak berwenang lagi. Sehingga presiden ini tidak lagi dipilih oleh MPR. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar kita, presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh rakyat langsung dan bertanggung jawab kepada rakyat. Seperti diuraikan dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar kita, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabung dengan partai politik peserta pemilu. Pasangan calon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum, dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden. Pasal 6A. Nah, ini perubahan dasar kita. Jadi dalam pemilu presiden harus mendapatkan lebih dari setengah di dalam suara lebih 50% bersatu di yang sebarannya itu juga lebih dari setengah wilayah di Indonesia. Selain itu, sebaran suaranya. Pasal 4 ayat 1 itu berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dengan demikian bahwa presiden sebagai kepala selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Nah, maka ini sebagai dasar bahwa sistem pemerintahan negara kita adalah sistem presidensil, ya, bukan sistem parlementer. Apa bedanya antara sistem parlementer sama sistem presidensil? Perbedaan utamanya. Kenapa kok di pasal 4 itu menjadi pasal 4 ayat 1 itu menjadi dasar bahwa di Indonesia itu menganut sistem presidensil, bukan sistem parlementer. Ada yang bisa bantu jawab? Apa bedanya? Ini di mata kuliah Hukum Tata Negara. Saya kira enggak sudah paham semua. Coba dibantu jawab. Saya jawab boleh nggak Pak? Ridho Pak. Boleh, silakan. Kalau sistem presidensial itu Pak, yang saya tahu itu baik kepala negara atau kepala pemerintahan itu dipegang oleh seorang presiden, Pak. Jadi nggak ada namanya pemisahan antara keduanya, Pak. Seperti itu. Di dalam sistem apa itu? Presidensial. Iya, Pak. Nah, kalau parlementer gimana? Kalau parlementer, Pak, saya kan dulu studinya di DPRD. Saya pernah baca-baca itu. Itu mempunyai presiden atau sultan, ya Pak. Itu sebagai kepala negaranya, Pak. Terus? Itu sih saya tahu, Pak. Sedangkan yang menjalankan kekuasaan pemerintahnya siapa? Perdana Menteri, Pak. Badan-badan parlementernya bukan sih Pak yang dibantu. Siapa namanya? Perdana Menteri atau Prime Minister. Ya, jadi perbedaan dasar ya. Kalau di dalam sistem presidensial, baik kekuasaan negara, kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipegang oleh satu orang.
Ya. Dan tidak sama ya penyebutannya. Di Indonesia disebut presiden, ada juga yang di negara tertentu, di negara parlementer dia juga presiden tapi hanya sebagai kepala negara, tapi karena dia parlementer kekuasaan pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Ya, yang lebih banyak biasanya kalau di Malaysia itu kepala negaranya disebut yang di Pertuan Agung gitu. Sedangkan prime ministernya atau perdana menterinya yang menjalankan kekuasaan pemerintah. Nah, itu perbedaan yang paling utama. Kalau di parlemen itu dibedakan antara pemegang kepala negara dan kepala pemerintahan, kalau di presidensil hanya di tangan satu orang. Baik dia sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan dia dipegang oleh satu orang. Ya, kalau Indonesia. Makanya di sini penegasan pasal 4 ayat 1 itu menjadi kunci bahwa Indonesia menganut presidensil. Nah, dan itu penguatan sistem presidensil itu sebagai salah satu tuntutan di dalam reformasi, di dalam perubahan undang-undang dasar kita. Harus dikuatkan penguatan sistem. Oke, kita lanjut. Nah, selain kekuasaan pemerintahan, setelah perubahan presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk ya. Setelah perubahan undang-undang dasar kita, presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Siapa yang memegang kuasa membentuk undang-undang? Yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Kalau dulu kan naskah undang-undang dasar kita yang asli dijelaskan di situ ya dengan tegas bahwa presiden di situ yang memegang kekuasaan pembentuk undang-undang, bukan DPR ya. Nah, sekarang dipertegas. Hal ini menyesuaikan atau berusaha mendekatkan pada suatu teori trias politika bahwa yang memegang kekuasaan membentuk suatu peraturan membentuk suatu undang-undang itu ya Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tapi di dalam pasal 5 ayat 2 ini ya kekuasaan diberikan kepada pembentuk undang-undang kepada DPR, tapi presiden masih diberikan kewenangan untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Nah, sedangkan presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Kalau pasal 5, presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana. Pasal 5 ini kekuasaan itu tetap dipegang, kekuasaan pembentuk undang-undang itu harus di tangan legislatif, tapi presiden berhak mengajukan rancangan. Jadi rancangan undang-undang itu datangnya dari 3 lembaga, ada yang dari DPR, dari presiden, ada yang dari Dewan Perwakilan Daerah. Yang berkaitan dengan kepentingan daerah, undang-undang otonomi daerah, Pemda itu, perimbangan keuangan daerah itu bisa diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan. Sebelum kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kan presiden maksimal 2 periode itu ya, Pak. Yang kata Bapak tadi, kalau lebih itu udah nggak kayak pokoknya nggak boleh lebih ya, Pak. Tapi kalau kayak Putin gitu, Pak, yang di Rusia kan dia dari dulu kan ngejabat di pemerintahan terus, Pak. Boleh nggak kalau misalnya 2 periode, dia udah 2 periode, Pak, misalnya Jokowi. Nah, terus 2024 bukan dia lagi, terus di pemilu selanjutnya dia nyalon lagi gitu, Pak. Bisa nggak, Pak? Syaratnya apa? Harus berurut-urut. Jadi ketika maksudnya dia jabat 1 kali di periode, kemudian dia kalah ya. Kalah di periode yang kedua gitu. Kemudian
nyalon lagi yang ke pemilu selanjutnya, kemudian apakah bisa gitu? Pertanyaan gitu ya? Ya Pak, tapi sebelumnya dia udah 2 periode Pak, terus Oh, nggak bisa kan Pak? iya, nggak bisa. Kalau dalam konstitusi kita yang sekarang ini nggak bisa. Dia cukup 2 periode terus, nggak bisa lagi untuk menjabat, untuk menjadi calon lagi selanjutnya. Ini bunyinya. Walaupun udah selisih, walaupun udah lewat pemilu ini Pak, udah lewat pemilu sekali juga nggak bisa lagi. Ya, karena hitungannya sudah 2 kali berturut-turut. Ya nggak bisa. Hanya 2 kali, maksudnya hanya 2 kali masa jabatan. Oh iya Pak, Nih. terima kasih Pak. Ya, pasal 7 ini ya dasarnya selama 5 tahun dan hanya untuk 1 kali masa jabatan lagi. Jadi dia udah menjabat 5 tahun, dihitung 1 periode dan hanya dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Nah, jadi kalau konstitusi ini pasal 7 belum dirubah lagi, kita nggak boleh. Nah, saya katakan tadi, apakah dimungkinkan untuk 3 tahun? Ya sangat dimungkinkan, karena kita kembali lagi ke ilmu konstitusi. Konstitusi apa? Dalam pengertian yang modern itu adalah hasil resultante, hasil kesepakatan. Kesepakatan di mana? Disepakatan di MPR, pembuat konstitusi Undang-Undang Dasar itu. Kalau mereka di dalam perubahan Undang-Undang Dasar itu berdasarkan tuntutan ada kemauan itu untuk 3 tahun dan kemudian disetujui, ya tidak ada yang tidak bisa gitu, karena Undang-Undang Dasar kita itu ada mekanisme perubahannya dan dimungkinkan untuk berubah, dan itu sangat dimungkinkan untuk ditambah. Nah, tapi kita di dalam perubahan itu kita kan pasti ada suara yang menyuarakan setuju dan tidak setuju, dan itu harus menjadi pertimbangan juga, karena dia lembaga parlemen tadi adalah perwakilan kita ya. Apakah itu tidak bisa tidak diabaikan ketika banyak pihak yang menolak. Tapi dimungkinkan, ini sangat dimungkinkan karena konstitusi kita itu adalah hasil resultan gitu, kesepakatan di lembaga MPR itu sendiri. Tapi setelah saya baca beberapa di dalam naskah komprehensif perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar itu sudah beberapa fraksi mempertimbangkan hal itu. Jadi 2 periode ini dianggap mereka sudah cukup. Kemudian memberikan kekuasaan 1 orang untuk hanya 10 tahun. Nah, itu saya kira juga bisa menjadi pertimbangan yang juga ketika nanti ada isu-isu hal itu terkait dengan perubahan penambahan ini. Oke. Baik, kita cukupkan ya perkuliahan pada hari ini. Nanti jangan lupa untuk mengisi absen di e-learning. Setelah ini saya buat formnya dan jangan lupa untuk diisi. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita ketemu minggu depan. Silahkan, saya mengharapkan kalian membaca buku yang sudah yang saya sarankan kemarin, kemudian cari jurnal-jurnal yang bisa untuk menambah khazanah pengetahuan kita, dan itu penting juga untuk kalian nantinya di dalam menulis skripsi. Oke. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.